Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk kembali bisa membuat video untuk kali ini. Baik, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, bagian e-rapor untuk guru, akun guru itu yang sebelumnya adalah part 1, bagaimana cara login sampai masuk ke dalam dashboard. Yang sekarang pada part 2 ini kita akan membicarakan tentang apa sih yang harus dilakukan oleh guru ketika sudah masuk ke dalam dashboard e-rapor. Baik sahabat Mr. Lee semua, banyak terjadi kendala memang ketika para guru mapel tentunya ketika mengakses e-rapor. Baik itu kendala tentang nilai atau kendala tentang bagaimana cara menginputkan nilai. Kebanyakan guru menginputkan nilai ada yang dengan cara langsung dari e-rapor, ada yang menggunakan template. Nah, salah satu kemudahan e-rapor ini adalah kita bisa memasukkan nilai itu berdasarkan template yang telah disediakan. Nah, caranya berapa banyak nilai yang akan dimasukkan itu berdasarkan banyak KD yang kita aktifkan. KD yang diaktifkan itu tentunya sesuai dengan semester yang sedang berjalan pada saat ini. Apabila kelas 10 tentunya saat ini adalah semester 2. Kalau kelas 11 mereka saat ini adalah semester 4. Kalau mereka kelas 12 saat ini mereka tentunya sedang semester 6. Nah, sahabat Mr. Lee semua, hal yang harus dilakukan oleh para guru mapel ketika telah masuk ke dalam dashboard akun gurunya. Di sini saya telah masuk ke salah satu akun guru ya, di mana di sini kita bisa melihat di sebelah kiri kita itu di dashboard itu ada banyak pilihan menu. Ada menu dashboard, ubah password, dan terus sampai ke bawah sampai hasil pengolahan nilai. Terus langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari yang namanya gagal mengisi nilai atau ada kesalahan dalam mengisi nilai sehingga ketika kita akan mengirim nilai itu dikatakan di sana nilai belum lengkap katanya. Itu kita harus perhatikan urutannya sehingga kita tidak bingung ketika ada mengalami kejadian seperti itu. Misalnya kita rasanya sudah mengisi semua nilai, tapi ketika kita akan kirim nilai dikatakan di sana bahwasanya nilai tidak lengkap. Nah, sahabat Mr. Lee semua, yang perlu kita perhatikan di sini adalah pertama kita harus memastikan bahwasanya data kompetensi dasar ini sudah kita edit sesuai dengan semester yang berlaku. Apabila dia semester 10, maka editlah KD yang sesuai dengan semester 2. Apabila di kelas 11, editlah KD yang berdasarkan semester 4-nya. Lalu kita aktifkan. Berapa jumlah kolom nilai ke bawah yang akan kita isi berdasarkan jumlah KD yang kita aktifkan. Contoh di sini kita lihat KD-nya. Di sini saya menggunakan salah satu akun guru yakni Mapel Kimia. Kita lihat di sini sembari kita mengetahui cara mengedit KD ya, kita ulang kembali. Cara mengedit ke KD dasar itu adalah dengan cara mengambil menu data kompetensi dasar. Kemudian kita tunggu sebentar. Kemudian kita pilih mata pelajaran yang kita ampu. Kita tunggu sejenak, maka akan muncul beberapa KD ke bawah. Maka kita perhatikan di sana. Pada halaman ini kita lihat di sini ada KD-KD. Ya, kita tampilkan semuanya sebanyak 100. Nah, di sini ada KD yang aktif dan ada KD yang non aktif. Nah, kita perhatikan. Nah, pada KD yang non aktif ini, ya kita perhatikan pada KD yang non aktif ini, itu adalah KD yang tidak berlaku pada semester ini. Di sini yang non aktif adalah KD semester 2. Dan yang diaktifkan adalah KD semester genap semuanya. Semester 1 dan semester 4 tergantung kelas kita mengajar. Yang kita aktifkan adalah semester genap yang kelas yang kita ampu. Dan jangan sampai kita menonaktifkan kelas yang lain. Karena apabila guru mapelnya ada 2, satu di kelas 10 dan satu di kelas 11,
maka akan mempengaruhi KD dari guru kelas yang lainnya. Kita aktifkan saja KD yang kita ampu di kelas yang kita ajarkan. Nah, di sini kita lihat, di sini sepertinya karena edit KD-nya sudah ada. Cara mengedit KD itu dengan cara menekan tombol edit data kompetensi. Ya. Pastikan KD itu, ya, yang pertama harus kita pastikan adalah ringkasan deskripsi. Pertama, KD yang kita aktifkan adalah KD semester 2, itu harus kita pastikan. Semester 2 untuk kelas 10, semester 4 untuk kelas 11. Kalau kita mengajar 2 tingkat. Tapi kalau kita mengajar hanya 1 tingkat, aktifkan salah satu KD, baik itu kelas 10 maupun kelas 11. Namun, ketika kita hanya mengajar 1 tingkat, contoh kita mengajar hanya kelas 10 saja, kita aktifkan saja KD genap, tanpa harus menonaktifkan KD genap kelas 11. Cukup kita ubah KD yang kelas 10 saja, tanpa mengganggu KD yang lain. Kita boleh menonaktifkan KD semester ganjil, tapi jangan menonaktifkan KD semester genap untuk tingkatan lainnya, karena akan mempengaruhi akun guru yang lain. Begitu, yang serumpun mapelnya, teman-teman ya. Nah, kita cek di sini. Dalam mengedit KD, kita pastikan bahwasanya ringkasan deskripsi ini, teks ini semuanya berwarna hitam. Nah, harus berwarna hitam, artinya kita ringkas. Ya, apabila teksnya panjang seperti ini, maka dia akan berwarna merah di sini. Ketika kita awal meringkas KD, teks yang disajikan itu adalah teks yang panjang, sehingga teks itu berwarna merah. Kita pastikan teks itu teksnya akan berwarna hitam dengan cara meringkasnya. Bagaimana cara meringkasnya? Dengan cara meringkas kalimat yang panjang ini menjadi ringkas seperti ini. Nah, ini kalimat aslinya, kemudian ini kalimat ringkasannya. Kalimat ini kita ringkas menjadi pendek seperti ini, sampai dia hitam. Kemudian statusnya kita aktifkan KD yang kita gunakan. Kalau dia tidak kita gunakan, boleh kita nonaktifkan dengan catatan kita harus berdiskusi dulu dengan guru mapel serumpun yang satu tingkat dengan kita. Apakah guru tersebut menggunakan KD yang sama dengan kita atau tidak? Apabila mereka menggunakan KD yang sama guru yang lain, yang mapel serumpun, maka boleh kita nonaktifkan dan kita aktifkan KD berikut. Tapi apabila KD mereka berbeda, cukup kita aktifkan saja tanpa menonaktifkan, sehingga guru yang bersangkutan yang lain pun dia tidak terganggu KD-nya pada akunnya. Nah, setelah kita pastikan KD ini hitam teksnya, maka bisa kita lakukan penyimpanan. Pastikan KD-nya ada ya. Nah, lalu pertanyaannya, apabila KD tidak diedit, apa masalahnya dengan e-rapor? Masalahnya yang akan terjadi adalah ketika kita akan mengisi nilai di format impor, maka tidak akan muncul di sana nama siswa, kode, dan KD-nya, sehingga kosong saja. Itu permasalahan yang akan terjadi apabila KD tidak kita edit. Artinya bila tidak kita ringkas atau kita salah menaktifkan KD, seharusnya KD semester 2 atau 4 yang kita aktifkan semester 1 dan semester 3. Sehingga ketika kita mendownload template format impor ini, maka ketika kita buka file Excel-nya, KD itu akan halaman Excel itu akan kosong, hanya berisi judul saja tanpa ada nama siswa dan nama KD-KD-nya. Nah, jadi permasalahan yang sering terjadi, kenapa ketika kita mendownload format impor itu selalu ada yang nilainya kosong, halamannya kosong, itu penyebabnya adalah KD yang salah mengaktifkan, kemudian KD yang tidak diedit, itu penyebabnya. Nah, KD yang sudah diedit tapi kita salah mengaktifkan, seharusnya kita mengaktifkan semester 2 atau 4 yang teraktifkan semester 1 dan 3, semester genapnya tidak, sama, akan menyebabkan permasalahan yang sama. Jadi sahabat Mr. Lee semua, yang perlu kita perhatikan urutan pertama itu adalah kita harus memastikan bahwasanya KD telah kita edit, kemudian pengaktifan KD sesuai dengan semesternya, dan sudah kita pastikan deskripsi itu sudah kita ringkas. Nah, barangkali untuk video kali ini itu sampai di sini dulu. Nanti pada menu-menu selanjutnya kita akan meneruskannya kepada video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.